adik-adik remaja satu yang Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat dan bersukacita untuk mengikuti materi di hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak remaja Bethel, di saat ini kami akan membaca Alkitab yang berisi firman kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca Alkitab, kami mohon Tuhan Yesus berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman kebenaran yang kami baca ini dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita baca Alkitab dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, selama pandemi virus corona kita semua dituntut untuk mengurangi aktivitas. Akibatnya adik-adik harus bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, bahkan saat ini kita harus beribadah dari rumah. Tapi kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita dan tetap memberikan sukacita sehingga aktivitas ini dapat tetap kita lakukan dengan baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mengapa adik-adik harus tetap belajar? Apakah belajar itu penting bagi kehidupan kita? Jawabannya adalah ya, belajar itu sangat penting, apalagi dalam kehidupan adik-adik sebagai adik-adik remaja, generasi penerus bangsa dan negara, juga penerus gereja. Mari sama-sama kita lihat apa itu belajar. Adik-adik tentu tahu bahwa belajar itu adalah aktivitas membaca buku, menulis, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Itu semua adalah benar adik-adik. Belajar adalah suatu kegiatan yang menyebabkan perubahan pada diri orang yang belajar. Contohnya, ketika virus corona masuk ke Indonesia, khususnya di kota Ambon, kita semua pasti belum tahu apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya, dan apa langkah-langkah untuk mencegah supaya virus itu jangan menjangkiti kita. Nah, pasti adik-adik juga melakukan searching, yaitu lewat Google ataupun lewat media yang lainnya untuk mengetahui apa itu virus corona, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana supaya kita dapat terhindar dari virus itu. Itu adalah contoh dari kita belajar. Kemudian perubahan itu adalah kemampuan baru. Perubahan yang didapatkan dari belajar itu adalah kemampuan baru bagi kita untuk merespon suatu rangsangan. Perubahan itu dalam bentuk tingkah laku adik-adik. Jadi ketika adik-adik telah tahu bahwa cara untuk mencegah virus corona menjangkiti kita adalah kita harus rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Nah, perubahan perilaku yang dimaksud adalah ketika sebelum terjadi pandemi virus corona, kita adalah orang-orang yang malas mencuci tangan atau kadang-kadang lupa mencuci tangan sebelum makan. Dengan adanya informasi itu, kita menjadi anak-anak yang rajin untuk mencuci tangan sebelum makan ataupun melakukan aktivitas lainnya. Setelah melakukannya, kita rajin mencuci tangan. Kemudian dengan belajar, perubahan perilaku yang kita dapatkan setelah belajar itu adalah bersifat permanen atau bersifat tetap. Dia tidak lagi berubah.
Jadi, contohnya di masa kenormalan baru ini, cuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas telah menjadi gaya hidup kita. Dan yang sebelumnya kita malas mencuci tangan, sekarang kita lebih rajin mencuci tangan dan itu menjadi kebiasaan kita sebelum kita melakukan atau sesudah melakukan aktivitas. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita sebagai manusia adalah ciptaan yang mulia. Tuhan melengkapi kita dengan akal, bukan hanya dengan naluri atau insting seperti hewan. Manusia dilengkapi dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan psikomotorik, kemampuan kognitif, dan kemampuan afektif. Apakah ketiga kemampuan itu? Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh manusia. Hewan juga memiliki kemampuan ini loh adik-adik. Hewan dapat dilatih untuk menjadi pemain akrobat, seperti yang biasa kita lihat di sirkus-sirkus, di mana hewan dilatih sehingga mereka dapat mematuhi perintah dari manusia untuk melompat, berputar, dan lain sebagainya. Namun, hewan hanya memiliki kemampuan psikomotorik adik-adik. Hewan tidak memiliki kemampuan kognitif dan afektif seperti manusia. Apa kemampuan kognitif itu? Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk memiliki pengetahuan, untuk memahami, dan untuk menganalisa sesuatu. Dan kemampuan afektif adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan, menilai, dan memberi penghargaan terhadap sesuatu. Nah, jadi sekali lagi harus kita ingat bahwa manusia memiliki 3 kemampuan yang dapat diperoleh dengan cara belajar, yaitu kemampuan psikomotorik, kemampuan kognitif, dan kemampuan afektif. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa belajar itu sangat penting. Karena itu belajar harus terus-menerus dilakukan dalam hidup kita. Dan itu membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri kita supaya kita dapat terus belajar. Belajar bukan hanya karena disuruh orang tua atau belajar karena akan mengikuti ulangan atau ujian, tapi belajar karena memang kita merasa bahwa belajar itu adalah aktivitas yang penting, aktivitas yang akan membuat kita semakin maju. Belajar itu penting untuk menolong kita meraih masa depan kita. Nah, adik-adik, ada saja hal-hal yang membuat kita kehilangan motivasi dalam belajar, tapi sesungguhnya motivasi ini harus terus kita kembangkan supaya kita tetap dapat belajar. Bagaimana caranya mengembangkan motivasi itu? Yang pertama, adik-adik remaja harus meningkatkan rasa percaya diri. Adik-adik, kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena itu kita harus percaya diri. Tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan sebagai manusia yang lemah. Semua manusia sama diciptakan oleh Tuhan. Karena itu kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Kalau saat ini kita merasa lemah, kita harus percaya diri bahwa kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Cara mengembangkan motivasi yang kedua adalah kita menentukan sasaran yang ingin kita capai. Apa yang akan kita pelajari? Apa informasi yang ingin kita gali? Informasi itu berguna untuk apa? Contohnya, jika kita ingin menjadi dokter, tentunya kita harus lebih giat menggali informasi tentang kesehatan, dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya kita menentukan sasaran supaya proses belajar kita itu menjadi terarah. Cara mengembangkan motivasi kita yang ketiga yaitu kita harus belajar dari pengalaman. Jadi kita harus belajar dari pengalaman, baik dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalaupun kita pernah gagal, itu adalah pengalaman terbaik kita. Pengalaman itu dapat mendorong kita untuk lebih lagi giat belajar dan dapat meraih cita-cita kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, adanya motivasi pada seorang remaja dapat kita lihat dari ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik, adanya minat dan perhatian yang serius pada apa yang dipelajari. Jadi segala sesuatu itu dipelajari dengan serius, bukan hanya sekedar mempelajari. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah memiliki orientasi masa depan. Dia belajar untuk tentunya meraih masa depannya.
Ciri yang ketiga yaitu dia suka mengerjakan tugas-tugas belajar yang menantang atau tugas-tugas yang ada di luar kemampuannya. Dia tidak cepat menyerah jika diberikan tugas-tugas di sekolah yang berat, tugas-tugas yang sulit. Dia terus untuk berusaha menyelesaikannya seturut dengan kemampuannya. Ciri yang berikut adalah dia tidak cepat puas dengan apa yang sudah dia ketahui, dengan apa yang sudah dia pahami, dan dengan prestasi yang dia miliki saat ini. Dia akan terus-menerus belajar, menggali informasi dari manapun, tidak hanya dari buku-buku yang dia punya, tetapi dia juga dapat mengunjungi perpustakaan, dia dapat menggali informasi dari orang lain, dari internet, dan lain-lain, untuk terus menambah pengetahuan yang dia punya. Ciri yang berikut yaitu yang memiliki keinginan yang kuat untuk terus berkembang. Ya, artinya bahwa dia tidak saja berada pada apa yang saat ini dia miliki, tapi dia ingin mengembangkan dirinya dengan lebih luas lagi. Contohnya di sekolah, adik-adik mengikuti ekstrakurikuler dan lain-lain. Ciri yang berikut adalah selalu menyediakan waktu untuk belajar. Nah, jadi ini adalah ciri seseorang memiliki motivasi belajar yang kuat. Dia selalu menyediakan waktu untuk belajar. Dalam sehari, dia pasti menyediakan waktunya untuk belajar. Baik itu setelah pulang sekolah ataupun malam hari, ini dapat disesuaikan dengan waktu-waktunya belajar berada di rumah dan waktu-waktunya untuk bersama dengan orang tua dan melakukan aktivitas yang lain. Ciri-ciri yang lainnya yaitu dia selalu menunjukkan minat pada berbagai masalah yang lebih kompleks. Artinya anak-anak selalu ingin tahu, misalnya virus corona. Tidak terbatas hanya pada tahu bahwa virus ini adalah virus apa, bagaimana penyebarannya, tetapi lebih menggali informasi lagi tentang virus ini. Ya, adik-adik, belajar yang kita lakukan ini juga harus memiliki strategi supaya belajar ini benar-benar membawa manfaat bagi diri kita. Nah, contoh strategi dari belajar yaitu sebelum kita belajar, kita membuat jadwal, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan. Adik-adik dapat membuat jadwal belajar di rumah atau jadwal belajar kelompok. Itu adalah bagian daripada strategi belajar adik-adik. Termasuk adik-adik mungkin membuat jadwal disesuaikan dengan mata pelajaran yang menurut adik-adik lebih sulit. Itu yang adik-adik pelajari lebih sering daripada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, adik-adik, strategi ini penting sekali karena dengan disiplin adik-adik tentu akan meraih hasil yang terbaik. Jadi kita belajar bukan sekedar belajar, tetapi akan ada manfaat yang kita dapatkan jika ada kemauan belajar dan disiplin untuk belajar dengan menggunakan strategi belajar. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita sudah tahu bahwa belajar adalah bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi jangan lupa bahwa firman Tuhan yang hari ini telah kita baca bersama bilang untuk kita semua bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebagai anak-anak remaja Kristen yang beriman, kita harus takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti perasaan ketika adik-adik saat menonton film horor, adik-adik takut, bukan, tetapi takut akan Tuhan itu adik-adik taat pada perintah Tuhan dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, belajar ilmu pengetahuan memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah adik-adik harus belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Mengapa belajar kebenaran firman Tuhan itu penting adik-adik? Supaya ada keseimbangan antara pengetahuan yang adik-adik miliki dengan iman adik-adik semuanya. Ya adik-adik,
Demikianlah materi kita di hari ini. Kakak berharap supaya adik-adik tidak melupakan pesan firman bagi kita semua di hari ini, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan adik-adik juga memiliki tugas untuk tetap belajar, mengembangkan diri, supaya semua itu akan berguna bagi hidup adik-adik untuk meraih masa depan adik-adik. Tuhan Yesus menolong dan memberkati adik-adik semua, untuk adik-adik menjadi anak-anak yang giat belajar dan mengembangkan motivasi untuk belajar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak remaja, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh bersuka cita untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami tahu bahwa sebagai anak remaja, kami harus takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan juga menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang giat belajar, semangat belajar, dan kami terus mengembangkan motivasi untuk tetap menjadi anak-anak yang rajin belajar Tuhan. Walaupun kami belajar secara daring di rumah kami masing-masing, tapi kiranya kami dapat terus menggali berbagai informasi dari berbagai media yang ada ya Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, akal budi roh kepintaran, supaya kami menjadi generasi yang membanggakan hati Tuhan. Tuhan, ini kami telah selesai dengan seluruh peribadatan ini ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, lalu kami mohon janji penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua, anak sekolah minggu, bahkan pengasuh sekolah minggu Jemaat GPM BL, menyertai semua orang yang kami kasihi, menyertai semua orang yang membenci kami karena nama Tuhan, dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian sekolah minggu kita di hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.